Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah menginjak bab sholat. Pertama bab murtad, artinya keluar dari Islam sehingga amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya murtad karena etikot keyakinan, ada kalanya murtad karena perbuatan, ada kalanya murtad karena ucapan. Sampai sudah dibacakan kemarin, tinggal mengingat-ingat. Selanjutnya yang kedua tentang syarat rukunnya wudhu, ya, sudah dijelaskan. Sekarang kita akan menginjak, yaitu termasuk wa min syurutis shalah, syarat-syarat sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun utai kelafasam wa min syurutis sholati, utai setengah saking syarate sholat atau harati kusuci minal hadasil akbar songo katas gede, ya, bahwa utai hadas akbar al husul iku adus waladhi utawi ma yudiku kang majibake apa lazi ing adus khamsatu asya ikul 5 perkara, ya. Jadi diantaranya saat sholat harus suci dari hadas besar. Nah, di antara hadas menyebabkan hadas besar ada 5 hal. Eleng-eleng, ya. Siji khurujul maniyi, metune mani. Jadi sampean kalau sudah masuk remaja itu namanya mimpi basah. Karena kalau sudah mimpi mengeluarkan mani harus mandi besar, maka basah. Maka umumnya orang yang mengeluarkan mani bagi para kita remaja adalah wajib membersihkan hadas besar dengan mandi. Yang kedua wal jima'u, dan bersetubuh. Jadi sampai wis rabi ngumpuli bojone itu juga wajib mandi. Wal khaidu, untuk wanita ini, ya, kalau sudah haid atau saiki menstruasi itu wajib adus, ya. Nah, haid itu nanti diterangkan di belakang kapan piro wayahe, itu juga wajib mandi. Wan nifasu, lan nifas juga wajib mandi. Wal wiladatu, lan duweni anak. Jadi ada 5. Pertama kali mengeluarkan mani wajib mandi. Yang kedua bersetubuh. Yang keempat menstruasi. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah, yakni mandi setelah melahirkan anak. Jadi ini oleh 5 itu, tapi sama cukup hanya 2. Keluar mani dan bersetubuh. Yang 3 khusus untuk wanita, haid, nifas, wiladah. Wa furudul ghusli, utawi perdune wudu isnani kuloro, ya. Jadi enteng adus itu cukup loro. Siji niatul rafil hadasil akbari, niat ngilangno hadas gede. Wa nahfiya lan sepadane. Jadi pertama kali kita mandi besar itu begitu kalau ngambil air, ya, digujurkan ke tubuh kita, nawaitu huslal rafil hadasil akbari fardhon. Mulutnya berbicara seperti itu, hatinya punya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ku niate lambene muni krentek nang jero ati.
Nomor loro wa takmimu lan ngratani jami'il badani sekabeh awak. Jadi semua harus tersiram. Jadi nek wene kemang piye cah? Sirai dhisik mek diniati mari ngono awake separo dek sambil dikosoki supaya air itu bisa merata. Sebab kalau kelihatan itu nanti ada urusan. Ya, jadi mulane kene wa takmimu jami'il badani, meratakan semua tubuh harus kena air. Paham? Pertama niat ketika sudah menuangkan air ke tubuh. Yang kedua meratakan air seluruh tubuh. Nah, mergo saiki adusena jeding, ya si kumang digrojok kumang. Nek biyen adus nang jublang, begitu kate njegur niat baru jelegur seluruh wis nopone iku dirotakno mesti rata wong soalé seluruh. Tapi kalau sekarang kan kita disiram. Makanya perlu hati-hati, harus merata betul. Basaron kulite, basaron lan rambute. Wa ingkasu pasanajan ketel. Jadi wong kan seperti kemarin itu ada yang punya janggut yang tebal, ya. Nah itu semuanya harus terbasuh kulit dan rambutnya. Fasolun utaiki fasal surutus sholati menerangkan tentang syarat sholat. At-thaharatu suci harus suci. Suci dari apa? Dari kadas kecil dan kadas besar. Kadas kecil cukup dengan wudu, kadas besar wajib mandi. Ya. Itu kedua-duanya. Al-Islamu syarat yang kedua harus orang Islam. Selain Islam tidak wajib sholat karena mereka tidak Islam. Yang mewajibkan sholat itu yang masuk agama Islam. Makanya orang lain itu menilai kita itu heran. Kok nuruti ngono ya karo pangerane, sedina ping 5 kok ya sempet ya larang wudu dhisik, pakaian rapi, masuk tempat yang harus bersih dari kotoran, sepatunya dilepas. Nah ya, jadi orang-orang yang menilai memang Islam itu yang paling benar. Artinya apa? Tidak begitu saja menghadap Allah Tuhannya, tapi memenuhi beberapa syarat. Harus membersihkan fisik dulu, baru menata diri dan akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang orang-orang luar yang masuk Islam itu karena melihat disiplinnya umat Islam di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti di Korea, di Jepang, apa itu mulai banyak Eropa, Amerika, itu sekarang banyak orang-orang yang mulai mengikuti atau menoleh kepada agama Islam. Kalau dulu Islam adalah teroris, sehingga Islam dibenci oleh orang-orang dunia. Tapi kenyataannya ternyata justru Islam itulah yang paling memiliki kasih sayang sesama manusia. Buatan itu lan ngerti Jawa niku rawang gawe ya. Jadi gak gendeng, gak pengong, ya ngerti. Wa jamul mani lan ora naneng perkara kang nyegah min wusulil ma saking tumekane banyu ilal marang perkara kang diwaso. Jadi jangan sampai ana cet no kene nemrong. Dengan adanya cat itu maka air tidak bisa menyentuh kulit kita. Maka cat itu harus dihilangkan lebih dulu. Ya, sampai kudu hati-hati didelok, ya nek ana cete, kena dada, kena mangsi, harus dilihat, harus dibersihkan lebih dulu. Jangan sampai air itu tidak bisa menyentuh ke kulit kita. Wasailanu lan milene banyu. Ya banyune mili.
Mulane wong dhek cawukan niku jane kurang anu ya, sing akeh banyu itu untuk sesuci itu mengalir. Karena mengalir itu bersih. Sampai ada filosofinya, air itu kalau mengalir tidak akan basi. Tapi kalau air itu diam, maka lama-kelamaan akan berubah baunya, berubah warnanya. Itu dibuat contoh hidup. Hidup itu kalau mengalir sehat. Tapi kalau lupa no mai dewe no kampungnya dewe ratau metu. Nah itu nanti namanya itu dibayangkan seperti itu. Kurang pengalaman sehingga tertinggal dengan di luar kita. Makanya tagharrab anil autoni itu labil ulang. Tinggalkan kampung halamanmu untuk mencari 5 kemuliaan. Allahumma amin. Lah ngono iku dilakoni para kiai. Ora ono kiai ngaji nome dhewe uga ono. Pertama ya mondok ninggalno kampung halaman, ngaji, begitu pulang punya ilmu bisa mengamalkan ilmunya. Mulane banyune kudu mili ya. Wa ayyakuna lan ana apalmu banyu mutahiran kang nyucikake. Jadi ono air yang suci mensucikan, ada yang air suci tetapi tidak mensucikan. Sudah kelompok itu suci, bisa diminum, tapi untuk wudhu tidak boleh, karena itu suci untuk dirinya bukan untuk mensucikan yang lain. Ya. Nah di sini untuk wudhu, untuk mandi itu harus air yang suci dan mensucikan. Biala sing bakal ento ora kededel apa ismuhu jenenge banyu bimukhalatatin sebab campure tahirin perkara kang suci dastani kang semuke apa bau anu saking mak. Air itu harus murni air. Jangan sampai air itu berubah nama karena campuran. Banyu digodhog, dikai gula, dikai kopi, apa namanya? Kopi, ya wedang kopi. Nah itu nggak bener ya. Jadi air yang masih murni air tidak boleh karena dicampur sehingga namanya berubah. Air teh, air kopi, air kolak dan lain sebagainya. Jadi harus dipasuki air yang memang murni asli. Air belum tercampur dengan sesuatu yang akhirnya namanya tidak air lagi. Walaya taghayyalam arep ora omah oma banyu bil dasin sebab najis. Walau taghayyuran lan owah yasiron kang kikik. Kalau banyunya itu tidak boleh najis, di antaranya berubah. Kalau anu ada 3, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Ya. Nah itu walaupun sedikit tidak diperkenankan. Wa ing kalam ana palma'u banyu dunal kulata ini kurang sangka 2 kulah. Ya. Dan apa tambahin. Jadi ini air yang sedikit kena najis berubah walaupun sedikit tetap najis. Kita nambahi apa Allah yulakiyahu yen to ora tinemu ing banyu apa najasun najis ghara ma'fin kang ora di ngapura andu apa najis. Ya. Jadi ora konek ketibanan perkara sing najis yang tidak maafu iku mudah diampuni, mudah dimaafkan. Walasu milalan ora den gawe apa banyu firafil hadasi ing gamlaken najis adat aljalatin najisin utawa ngilangno najis. Banyu wis mari kok wudu sampai nadai itu sudah tidak boleh dibuat sesuci, atau banyu air yang sudah dibuat menghilangkan najis. Waman lan sapane wong lam jadid kang ora nemu sapa ngamai banyu. Au kan tonomon jadul niku maring banyu
melarati yang mau opal mau banyu tayamam mau kebedek tayamum. Kalau ada orang yang ada darurat, ada larangan, Mas, lorone sampean iki ora kena banyu. Nek kena banyu kambuh. Nah, di sini lalu tayamum. Kenapa? Karena ala darurah. Di antara ini tidak ada air atau karena sakit. Batatukul waktu yang dalam sause mandi waktu. Jadi tayamum itu tidak boleh. Engkau sholat duhur tak total time dah. Ngenteni ini kesadaran duhur, baru kita berangkat tayamum. Wajawalun najasati lan ngilangno najis. Jadi kalau tadi menghilangkan yang menghalangi air menyentuh kulit kita, sekarang harus menghilangkan najis. Wa ma'rifatil kiblati lan ngawruhi kiblat. Jadi sholat itu harus tahu kiblat. Tadi zaman di Indonesia menghadapnya ke barat, di Madinah menghadap ke selatan, di Masjidil Haram madhep sakarpe ngetan yo tepak karena ke Ka'bah, nolore ngadep ngidul, ngetane ngadep ngulon, nek kidul ngadep, yang penting semua menghadap ke Ka'bah. Nah ya, tadi sampean mulane kadang-kadang pakai apa? Pakai pandom, pakai istilahnya apa ya itu? Ada petunjuk. Nah, ini kok bingung? Ya bingung kan? Pernah bingung nggak sampean? Biasanya lu ngado itu bingung. Seperti saya di Tuban, mondok di sana sejak kecil itu bingung. Sholat itu rumangsaku ngadep ngalor. Jadi mungguhe moto. Sholat itu ngadep padahal itu yang bener madhep kiblat. Dadane dorong roh kiblat kundi mergo dianyar-anyarno Tuban sembahyang ngadep ngidul. Mergo perumangsane apa? Kiblat. Ini kok sampai mari gak masalah. Tapi begitu soal ditegur harus dibatalkan dan menghadap ke kiblat yang betul. Jadi sampean bingung ora usah aku ora lor kidul kok. Ya, pokoknya mana keyakinan kita yang barat. Ini kok ono petunjuk, kita mengikuti petunjuk. Sekarang di hotel itu mesti ada petunjuk kiblat. Ya. Jadi untuk masuk hotel di kamar itu ada petunjuk kiblat. Jadi kita cari nanti petunjuk kiblat. Jadi sholat itu diantaranya harus menghadap kiblat. Cara ini Indonesia berada di sebelah timur Saudi Arabia, Makkahul Mukarramah, maka menghadapnya ke barat. Biturobin, ya kapan tayamu biturobin kan lemah debu khalisin kang murni bitahurin kang suci lau kedue ma apa gubarun beduk. Jadi lemah yang kita gawe tayamum harus suci dan tidak boleh dicampur dengan barang lain. Dari mbaknya biyen saking kowe pengen tayamum sempurna kok sampuri tepung yo gak oleh. Syaratnya kudu lemah asli ya. Jadi gak boleh ya kudu asli. Ya, untuk rai. Jadi memang tayamum itu hanya 2 kali pukulan. Pertama untuk muka, kedua untuk kedua tangan. Jadi nek tahu umroh mesti tayamum di pesawat. Lah yo napa mbaye napa enten debu dari petugas yang namanya debu itu bisa masuk kemana-mana. Dindingnya pesawat juga mungkin ada debu. Kita bisa tayamum mengambil debu yang berada di pesawat. Bisa di kursinya, bisa di dindingnya. Kita tepuk 2 kali, tepuk pertama untuk muka, tepuk kedua untuk tangan. Jadi lu enak. Dan tayamum tidak usah berkumur. Nah, itu sampai teni. Orang tahu ngaji sebab tayamum, bareng ngono, tayamum enak eran banyu. Kemung ya iki ya. Ya, padha karo wong ora tau salat, ora tau ngaji,
mbahne mati. Wis dong wong iki mbahmu kok sembayang ngono. Sembayang mayit kan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Dia bingung. Piye ya carane nyalati mayit? Aku kok ya ora tau roh, ya ora tau ngaji. Wae bismillah wong kadung ditunjuk wong akeh. Ya, sembayang. Bareng ngono ya rukuk ya sujud. Mari ditakoni, Mas, nyalati wong mati kok nggih mergo mbah kula jare. Iki kan mergo bodho ora ngaji, makanya kita wajib ngaji gak salah tong. Tayamum leren kemu kayu saprut. Tayamum cukup 2 pukulan sekali untuk muka. Nah, biasanya ngene ya. Plek gitu ya, langsung diratakno rai. No. Nah. Yang kedua plek tangan, seret, diwalik seret. Lalu begini seret, seret ya. Jadi hanya cukup 2 pukulan menggantikan wudhu untuk sesuci yang namanya tayamum. Jadi fil wajhi ing dalem rai wal yadani lan tangan loro. Yuratibuma ya ngurutake sapa wong ing rong pukul bizar batekan rong pukulan. Biniati sifahati kelawan niat amrih wenange fardhi sholati nekani sholat fardhu sholat ma'anak li sertane mindah lebu au mas kawal wadi utawa masuk kawetan rai ya. Jadi niate kita nawaitu sedaya menistibahati sholat fardhun lillahi ta'ala ketika kita masuk muka ya, wudhu itu ketika kita masuk muka. Nah, gimana kalau tidak ada air maka kita bisa tayamum. Tetapi syaratnya itu tadi harus bersih dari hadas besar, harus suci dari hadas kecil. Jangan ada penghalang yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit. Mulanya didelok dhisik, ngegek kena dadak, kena set, harus dibersihkan lebih dulu supaya wudhu kita keterima. Faslun utawi kilafasal wa man lan wong intaqadha kang rusak apa wudhune man karuma moko haram aliman apa salatu salat. Nek sampean batal tidak boleh salat. Dadi sampeyan ngentot mau saiki apa yai? Saiki ya batal. Kayak kae sing batal ada kurujusain minasabil metune suci saka jalan loro, jalan ngarep utawa jalan nguri kok metu itu batal kecuali mani tidak batal tapi wajib mandi. Nah itu zaman kudu paham. Lah iki ya ngono, wudu kita kalau sudah rusak batal maka diharamkan melakukan sholat. Yang kedua tawafu lan tawaf. Jadi ketika tawaf ini kita tidak boleh batal, deleng-eleng dah. Jangan menit haji ku kono bingung tak kandhane. Delok wong sak ngono kae. Lho, iki piye? Aku tawafku iki sing bener iku piye? Diulangi no kene, lali no kono budhek petuk wong akeh. Kuwatir ilang barang ngono ya. Nah, ketika tawaf wajib menjaga kesucian. Harus kalau batal wajib wudhu dulu baru meneruskan tawaf. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Oleh 5 dadan kepentut. Nah, tetap nyari air zam-zam wudhu. Setelah saya wudhu melanjutkan yang kelima sampai yang ke-6 sampai yang ke-7. Jadi sampai ngiling-ngiling ya. Zaman menit tawaf, pokoknya melebu harus sudah suci. Ya, wis suci terus berangkat. Bismillah, Allahu Akbar, dongo subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, nafmumat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dongo terus yang itu. Ya, jangan sampai kalau batal ya kumang nondi gone batal, wudu nanti diteruskan setelah suci.
Wa kamul muskafi lan nggawa Quran. Nggawa ya, kalau ini menurut mazhab Syafi'i kita enggak boleh karena batal. Wa masu lan jumuk Quran. Nek batal gak oleh jumuk Quran. Dadi sampean batal nek kakek diteleh wudu dulu nanti baru ngaji. Illa lisabiyi kejaba bocah cilik lidirasati krana kanggo belajar. Kayak tanggane TPK kan cilik-cilik ya. Nah itu nggawa hanya kan untuk belajar itu diperbolehkan karena mereka masih kecil. Walal junubi lan kang junub. Hadzi apa iki perkara kang tinetur. Dadi wong nek junub iku nanggung kados gedhe. Iku malah keluar mani atau bersetubuh. Itu namanya punya kata besar utawa khed utawa nifas utawa mari bayi. Nah, itu diantara ditambahi no kene. Di samping dilarang sholat, di samping dilarang tawaf, di samping dilarang membawa Al-Quran atau menyentuh, yang selanjutnya lan membaca Al-Quran. Berarti nalika junub uga oleh maca Al-Quran. Nanggung kados gedhe lho. Sampean mari ngumpuli bojone durung adus, lah itu ndak boleh baca Quran. Utawa son ngipi mandi basah tidak boleh membaca Al-Quran. Wa muksul masjid lan meneng ing dalem masjid. Mulane masjid iki uga ala dinggone turu. Kek engko turu ngipi metu mani, metu apa ngipi kakar itu sampai yang tidak boleh di masjid. Makanya masjid mana-mana itu setiap selesai sholat sekarang dikunci untuk menjaga kesuciannya. Ya. Masjid Lamongan sing gede barang itu sudah dikunci. Masjid-masjid. Kalau dulu tidak dibuka, tapi saiki akeh maling. Ada yang ke masjid bukan sholat tapi mengambil mic, mengambil mesin pengeras, membawa kotak tabungan. Nah ya, makanya sekarang perlu diamankan masjid ini apa? Di samping menjaga kesucian masjid juga demi keamanan masjid. Ya, mulai sampean gak oleh. Wa al-kaidi ditambah lagi bagi orang yang menstruasi wa nufasal nifas. Ada tambah di samping dilarang sholat, di samping dilarang tawaf, di samping dilarang membawa Quran atau menyentuh Quran atau membaca Quran, diam di masjid. Bagi orang yang menstruasi wasomu lan dilarang poso. Jadi wong wedok iku nek wis men gak poso oleh mukai seneng nyaure. Nah, ya jangan dikira enak ya ibu-ibu iku iso muka. Nyauri iki sampe gak sewedean ibu-ibu iku. Lho lah kok wis seruan nang kok diutang baru teker-teker nyaur utang. Ya, mulane semua itu ada hikmahnya. Qoblal inggi tok kita isa durunge tutuke nifas apa khed lan nifas. Bantam kene yauti lan apa iki ngongangake bojone wasaiti lan gustine minal istimtai saking ngalap seneng baina sutar suratah antara wudele wadon aurubat ya utawa dengkule wadon qoblal gusil sak durunge adus. Jadi kalau sekedar seneng dengan istri dan suami sebelum mandi besar boleh ini senang-senang tapi terbatas ya, terbatas antara usar sampai lutut ya. Jadi iki sampean somben nglakoni duwe bojo, sampean harus paham karena bojo itu besok tanggung jawabnya seorang suami. Contohnya sampean rabi bocah sing ora tau sembahyang, ora tau ngaji, ora ngerti jima, ora ngerti menstruasi.
Mari dikumpuli konatu semua rambut mari tak krembat ayo rusak. Nah, dosa. Bagaimanapun wajib mandi setelah mengeluarkan mani atau bersetubuh dengan suami. Mulane sampean ngaji bab ngene iki engko kanggo keluarga ta. Dek sampean men iya. Nah, sampean hati-hati didelok engko nek wis bersih sampean itu wajib mandi besar. Mandi besar piye sih Mas? Terangno, mandi besar itu ada beberapa dek. Satu punya niatnya apa? Mandi menghilangkan kata besar fardu karena Allah. Nah, yang kedua mandi besar itu airnya harus merata di seluruh tubuh. Nah, itu malahnya ngaji iki kanggo awake dhewe mimpin keluarga. Mergo dari Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu semua itu penanggung jawab, nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong tuwa sing anake gelem mondok enak, besok ana kono anake atek mancal-mancal iku salamu dhewe, Cung. Kon biyen sak pondokno tak titipno Mbah Yai wis ngajekno bab ngono-ngono kok kowe njarak ya tanggungan dhewe. Nah, tapi nek bapaknya tidak mendidik, tidak dididikan di agama, begitu kena siksa anak akan menuntut. Kula mboten kula ngeten iki mergo ora oleh ulangane wong tuwa. Nah, mulane wong tua iku wajib saiki kae bimbing anak dari pertama kali menjalankan sholat ketika umur berapa? 7 tahun dan boleh dipukul setelah umur 10 tahun. Alhamdulillah sampean di pondok wis durung apa-apa ngerti tayamum, ngerti wudu, ngerti batalno wudu sing apik ya apa. Ini adalah ilmu yang harus kita amalkan setelah kita menjadi orang nanti dewasa di kampung halaman. Faslun iki saya pasal wa min suruti sholat. Jadi beberapa banyak ikomang harus suci kadas kecil, kadas besar, carane piye ya, air yang dipakai, air yang bagaimana. Nah, ini masih berkaitan dengan syarat sholat. Atau harotu iku suci anin najasati sangka najis fil badani ing dalem awake wasaubi lan pakaiane wal makani lan panggonane wal mahmuli lan wong kang nanggung lau marang musala ya. Fa in laqahu maka ketemu ing wong apa najis aulaka utawa ketemu apa najis siapa ing panggenane wong. Jadi sholat itu pertama harus suci dari najis. Apa yang harus berjari najis? Fil badani tubuhnya. Nah, jadi awake diresiki. Mulane kalau mau mandi harus kalau sholat harus mandi. Kalau toh mang bal-balan, mang klosotan, siapa tahu di sana ada kotoran. Mulane aku rawani ngupitik ya kuwatir nguntelek paden teleke sampai gulanan genjar-genjeretan akhirnya tidak terasa bahwa itu kena air najis. Nah, ini wis kena najis ora diresi, sholatnya tidak diterima. Makanya pertama kita harus tahu bahwa tubuh kita ini dalam kondisi bersih suci di badan. Wasaubi lan pakaiane sandangane kudu suci, mlane aja klimprak-klimpro. Mari sholat dicentelno atau dirempit dimasukkan tempat supaya apa? Gak sampai kena najis. Lalu diklimprak-klimprukno engko ana barang najis kita tidak tahu. Wal makani lan panggonane sholat harus dijaga kebersihannya. Wal mahmuli lahu dan apa yang dibawa ditanggung ya. Jadi kitutan lho sampean ngecaki apa barang najis ya boleh.
Allah siya Allah kok utawa siapa ing dalem pakane wong. Au mamula utawa kang diketanggung wong batalat mongko batal apa salate wong. Ya. Dadi dadane ana sing nanggung najis ana ngesaki barang ku mang najis jeneng saen mahmul wa barang najis. Utawa pakaian sampean gak ero kena najis maka batalat salatuhu batal salat tiwa salat ora oleh ganjaran illa kejaba ayul kiai to nemoni sapa wong ing halan ing dalem sanalika dadi begitu tau najis langsung diresiki dibuang ya kunautana apa najis makfuan iku den ngapura andu apa najis kadame durkehi kaya gedhe catune man catune dhewe ya wajib bulan wajib apa jalatun najis ngilaken najis salam jufa kang ora den maafan saka najis. Nek najis iku mang najis yang tidak mampu, yang tidak mudah diampuni oleh Allah harus dibersihkan. Bijalatil aini kelan ngilangno kahanane. Ya, mintok min sangka rasane walaunin lan ambune wariken lan lan warnane wariken lan ambune bilma kelawan banyu al mutahhir kang suci. Jadi kalau najisnya itu tidak mampu seperti kena telek umpamanya harus disucikan dengan air sehingga hilang airnya. Keadaan bentuknya atau itu mang bahan itu mang barangnya hilang. Launin ya tokmin termasuk bukti ini kok paine kahanane tokmin rasane lunyu mangane walaunin lan rupane coklat wariken lan ambune basih itu harus hilang lunyune hilang coklate hilang basine nah dadi ana launin ya tokmin launin risen itu najis wal hukmnya tu tai najis kang basa hukmi ya dilmai mlakune banyu alih yang terjadi najis ya jadi nek najis hukmi ya cara contohnya umpamane ngene di sarung-sarung mang diteleki tikus karena bukti ini garing sarungnya akhirnya apa hukumnya najis sangat betulnya cukup disiram air ya tapi ini untuk kan ambune itu harus hilang baunya terus kena apa gitu ya itu harus dicuci cukup dialirkan air tidak perlu menghilangkan bentuknya tapi rasanya warnanya dan baunya cukup disiram karena tadi ada najis yang mengenai sarung kita tidak tahu dan tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, namanya najis hukmiyah cukup disiram dengan air. Wal kalbiyatu utawi najis kang bangsa asu bighasliha kan nyebut apa basuh najis kalbiyah sab'an kaping 7 isdauna salah sijine 7 mamjujatun iku den campuri bitura kelawan lebu at-tahuri kang suci. Kalau kita kena anjing, air liurnya anjing, maka harus dicuci dengan air 7 kali, salah satu 7 kali memakai tanah. Ini pernah dibantah oleh orang-orang yang tidak paham agama. Ini kan dulu belum ada soklin, belum ada sabun, belum ada alat-alat pencuci. Kalau sekarang kan sudah ada, kan lebih baik dengan alat-alat cuci itu. Ternyata setelah diteliti, baksil dari anjing itu kalau cuma dengan sabun, dengan deterjen itu tidak akan mati.
Bisanya mati baksil anjing gila itu manakala dicampur dengan tanah. Jadi masya Allah ya, ulama yang menyusun kitab ini luar biasa. Dokter kan akhirnya mengadakan penelitian, mengapa ulama dulu kok harus menyampur dengan tanah? Itu tadi, wong saya nggak tahu ngasih sudah ada sabun, ada deterjen. Ternyata dengan deterjen atau sabun, baksil anjing gila tidak bisa mati. Tapi dengan tanah, baksil itu mati. Demikian kata kiai saya. Jadi saya tinggal nirokno. Makanya sampai hari ini kita tetap kalau kena anjing harus salah satu dari 7 dicampuri dengan tanah. Wal mujilatu utawi waswan kang ngilangake aini engkang najis. Wa in ta'adat laksanakan bola wali wakidatun mongko iku diwilang siji. Wis ping 7 memane kok cek durung anu ya harus ditambah. Kalau peper itu kan dijualnya kan 3, tapi kok durung resik bisa 5, kok durung resik bisa 7 ya. Jadi wa syaratu lan den syarataken apa murudul ma itu mekane banyu ing kana lamun ana apa banyu kali lan iku kikik ya. Jadi air itu harus menyentuh sampai ke tubuh kita. Kalau itu sedikit nih, jadi wong dewek iki sholat iku mau tidak asal ngadeg, tidak asal berdiri, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, mulai dari kadas kecil dan kadas besar, dari tempat kita sholat, dari pakaian kita sholat, dan dari apa yang kita bawa sholat, semuanya harus dalam kondisi suci ya. Jadi kitab ini pancen kitab awal yang harus dipelajari supaya gak murtad, supaya kita paham namanya wudhu, paham macamnya air, paham cara wudhu yang baik, apa yang merusakkan wudhu, semuanya dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari setelah kita melakukan amalan-amalan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika